Baiklah sahabat yang diberkati, itulah dua lagu ya. Ada dua lagu pujian yang sudah hadir ke ruang dengar sahabat, menemani dalam program refleksi di malam hari ini. Bersama dengan Pastor Simeon kita membahas tentang Friends with Benefits. Dan bagi sahabatku yang ada di rumah, silakan, kami sudah menunggu dan membuka atensi di malam hari ini untuk pertanyaan sahabat di 0816654532. Kami menyapa bagi sahabat dari setiap kota, kabupaten, provinsi lainnya di seluruh kepulauan yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di negara lainnya, mengikuti yang mendengarkan di hari ini dalam program refleksi. Baik Pastor, kita langsung masuk saja pada sesi yang kedua sambil menunggu atensi sahabat pendengar. Silakan. Ya, tadi saya sudah singgung bahwa firman Tuhan sudah menubuatkan bahwa nanti tentang friend with benefit ini ya, firman Tuhan sudah pernah menubuatkan. Di mana itu? Mari kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ke 7. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai yang ke-7. Rio boleh minta tolong bacakan? Ya, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Ya. Sekali lagi 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama dan ayatnya sampai 2 Timotius pasal 3 ya. Sebentar. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 7. Dan ketahuilah ini bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, karena manusia akan menjadi pencinta diri sendiri, pencinta uang, pembual, takabur, penghujat, tidak patuh kepada orang tua, tidak mau bersyukur, tidak kudus, tiada kasih sayang, tidak mau berdamai, penuduh, tiada kendali diri, ganas, benci akan kebaikan, pengkhianat, ceroboh, pongah, cinta akan kesenangan lebih daripada cinta akan Elohim, sambil mengenakan suatu bentuk kesalehan, tetapi mereka memungkiri kuasanya. Dan hindarilah hal-hal ini, sebab dari antara mereka ada yang menyelinap masuk ke dalam rumah-rumah dan sambil memikat wanita-wanita bodoh yang syarat ditimbun oleh dosa karena dikuasai oleh berbagai keinginan, yang selalu belajar tetapi tidak pernah sanggup untuk sampai pada pengenalan penuh akan kebenaran. Nah, ini di sini sudah disebutkan bahwa apa saja tindakan-tindakan apa saja yang akan dilakukan oleh orang-orang gitu kan pada akhir zaman. Nah, ini ada dua hal yang saya tangkap di sini berkaitan dengan friend with benefit, yaitu apa? Yang pertama yaitu tidak kudus. Ya, tidak kudus. Itu dengan kita orang yang melakukan friend with benefit ini, mereka bisa berhubungan seks tanpa ada ikatan, tanpa ada perasaan juga. Itu merupakan satu hal yang tidak kudus, ya kan? Ya, betul. Harusnya kan seks itu dilakukan setelah menikah gitu dengan pasangannya masing-masing gitu. Tetapi ini belum menikah aja sudah begituan, buat apa gitu kan? Gitu. Itu tidak kudus. Yes. Yang kedua, itu mencintai kesenangan lebih daripada cinta akan Elohim. Tadi saya kutipkan dari suatu website yang katakan hubungan pertemanan antara pria dan wanita hanya untuk mendapatkan kesenangan tanpa ikatan. Nah, jadi firman Tuhan akurat sekali gitu kan. Dikatakan ini cinta akan kesenangan lebih daripada cinta akan Elohim. Sehingga mereka dengan berbagai macam dalih, dengan berbagai macam bungkus gitu ya, atau kemasan supaya kayaknya ini sah gitu kayaknya. Tetapi iya kayaknya, tetapi itu benar-benar melanggar firman Tuhan begitu. Karena meskipun mereka sama-sama mau dan sama-sama tahu bahwa ya istilahnya saling janji gitu ya, kita mau friend with benefit aja ya gitu. Ya udah, oke,
tahu tuh friend with benefit itu bagaimana maksudnya. Tanpa ada ikatan, tanpa ada perasaan, nggak boleh melibatkan emosi gitu kan. Dan tujuannya sebetulnya apa sih? Tujuannya satu, pingin hubungan seks, cuman gitu aja, sama-sama mau, sudah. Tapi dengan bungkusnya yang demikian rupa, seolah-olah kayaknya ya sama-sama mau kok gitu kan. Tetapi ngeri sekali. Ya itu katakanlah si A sama si B friend with benefit, lalu si B sama si C friend with benefit, atau C sama D friend with benefit. Bayangan itu sama saja gonta-ganti pasangan. Nah kalau satu kena virus, ikut kena semua itu. Ikut kena semua. Jadi mengerikan sekali. Itu satu hal yang buat saya menjijikkan gitu. Jadi please untuk anak-anak muda jangan pernah terlibat di dalam friend with benefit ini gitu. Oke. Namanya kayaknya keren gitu. Namanya kayaknya bagus. Teman dengan manfaat. Ya, artinya saling bermanfaat gitu. Tapi apa manfaatnya di situ gitu loh? Hanya untuk pelampiasan hawa nafsu gitu kan. Dan itu tidak bermanfaat sama sekali sebetulnya. Gitu loh. Jadi ayolah ya. Yuk anak-anak muda tolong kalau berhubungan dengan lawan jenis tolong berteman ya, itu menjalin hubungan itu tolong sambil dipikir gitu loh ya, jangan polos-polos banget lah gitu. Ya memang kita tuh seperti domba di tengah serigala ya. Maka dari itulah kita perlu bekali ini teman-teman semua yang ada ya, seberapa banyak lah yang mendengar ini. Saya membekali untuk ayo kalian ini anak-anak Tuhan gitu loh ya, kalian tuh berharga. Biasanya mungkin ya kalau yang cewek mau karena mungkin biasanya haus kasih sayang biasanya, kemungkinan ya ini hipotesis saya saja, belum saya buktikan dengan ilmiah tapi hipotesis perkiraan saya begitu. Nah, sedangkan yang cowok mau begitu ya karena namanya cowok, siapa yang nggak ini apa namanya, kalau pada umumnya itu mesti kan pikirannya seks aja gitu loh. Jadi ya itulah ya, jadi istilahnya kayak tumbuh untuk tutup gitu ya, apa itu bahasa Indonesia, apa panci dapat tutupnya pas gitu loh. Oke. Jadi ya, gayung bersambut. Nah, gayung bersambut. Iya, udahlah gitu. Jadi tapi ya yuk jaga diri lah ya, jaga diri. Jangan sampai dikibulin, dikadalin gitu kan, dengan cowok kalimat kata-kata yang manis. Karena terus terang saja kelemahan cewek itu di telinga. Maksudnya gimana? Ya dengan kata-kata gombal rayuan gitu udah langsung terbang sampai ke langit ke-7. Ibaratnya begitu. Jadi tolong ya, jangan mudah dirayu gitu kan. Gitu aja dulu. Nanti saya akan bahas yang selanjutnya di sesi yang ketiga. Iya baik, terima kasih Pastor, ini di sesi yang kedua di malam hari ini. Dan juga sahabat yang diberkati oleh Tuhan, ini karena sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya di malam hari ini. Ada dua penanya wanita. Dua penanya wanita yang suka saling nyapa nih. Iya baik, kita dari pertanyaan pertama ini datang dari kota Semarang. Di sana ada Elis dari Semarang. Baik Pastor, ini ada pertanyaan di malam hari ini dari Elis. Terima kasih Elis sudah bergabung. Bagaimana cara supaya kita tidak terperangkap dalam friends with benefits? Terkadang lawan jenis terlalu pintar mengelabui. Bagaimana caranya supaya tidak terperangkap? Iya, terima kasih untuk pertanyaan Elis. Ini sebetulnya mau saya bahas di sesi ketiga, gitu. Tapi tidak apa-apa, saya bahas dulu. Supaya terhindar dari FWB adalah punya prinsip kekudusan yang kuat, gitu. Dan kalau ada yang deketin ya, sudah mulai deket-deket Elis nih misalnya, terus Elis Elis suka maupun tidak, lebih baik ngomong sama orang tua. Pak, jangan ada yang deketin saya nih kayaknya nih gitu. Nah, Elisnya suka nggak? Kalau Elisnya suka, ngomong juga sama papa gitu kan, atau sama mama.
Gitu. Jadi kan lebih baik dua-duanya lah tahu, gitu. Jangan cuma salah satu saja. Baik Elis suka maupun tidak, itu ngomong gitu. Ini ada yang deketin nih Pak atau Mah, ya kan? Ya, tapi Elis tidak suka, ya ngomong. Tapi Elis suka juga, ngomong aja gitu kan. Terbuka sama orang tua, itu lebih aman bagi kita gitu, lebih aman. Ya siapapun anak-anak muda ini yang dengerin ya, supaya nggak terlibat tidak terkelabuhi dengan kalimat gombal cowok-cowok buaya itu ya. Oke. Tolong ini, makanya kalau ada yang deketin itu ceritalah sama orang tua gitu kan. Baik kamu suka juga sama cowok itu maupun tidak, ngomonglah gitu. Nggak ada ruginya kok. Baik. Mereka pernah muda, jadi mereka ngerti bahwa ini cowok baik-baik apa tidak. Gitu. Kalaupun cowok baik-baik, ternyata cowok baik-baik terus dan kamu juga suka dan orang tua setuju, ya sudahlah. Jalani hubungan dengan baik, dengan sopan, dengan kekudusan. Nah, seperti itu. Jadi prinsip kekudusan harus kuat. Artinya apa? Pokoknya ya diingat-ingat untuk bagi yang cewek ya. Kalau ini tubuhmu itu berharga gitu ya. Jangan boleh sembarangan disentuh orang. Apalagi bagian-bagian sensitif ya. Jangan mudah dan jangan jangan mau disentuh-sentuh sekalipun dengan pacarmu. Nah, nanti aja kalau sudah suami, nah oke lah. Tapi kalau masih pacar, no, ada batasnya. Gitu. Nah, tapi kata Ben Dewa, kata bahwa ada satu bagian pada perempuan itu ya. Kalau disentuh pada sentuhlah dia tepat di hatinya. Maka dia akan melayang. Maka dari itulah memang betul ketika cewek itu disentuh hatinya sudah kelepek-kelepek gitu kan. Dia melayang. Maka dari itulah saran saya nih, kalau masih pacaran, jangan 100% cinta lah. Biasa aja kali gitu. Kamu senang banget, iya oke, fine. Itu tapi jangan sampai jadi bucin ya kan? Tetap otak dipakai gitu. Dulu begini loh, saya tuh juga dulu tuh seneng banget gitu sama istri saya yang masih pacaran dulu ya, yang sekarang jadi istri saya sih. Itu seneng banget gitu. Cuman tetap saya pakai otak juga gitu loh. Saya coba deketin, saya pokoknya sampai keluar dari omongannya dia, apakah dia mau menerima saya atau tidak gitu. Kalau tidak ya sudah, saya mundur teratur gitu. Tapi kalau ternyata gayung bersambut, ya puji Tuhan lanjut saja gitu kan. Begitu. Jadi ya oke lah, kamu suka fine boleh, tapi jangan sampai bucin. Udah gitu aja. Oke, terima kasih Pastor. Juga terima kasih Elis dari Semarang. Ini saya potong untuk melanjut ke penanya wanita selanjutnya, tapi kita ke kota Surabaya dulu. Bukan Surabaya, ini di Malang. Oke, siap. Baik, ada Pak Jero, sudah lama sekali ya tidak bergabung. Haleluya. Pak Jeromi, selamat bergabung kembali bersama dengan kami dalam program Refleksi. Shalom, selamat malam Pastor Simeon Sulistyo yang diberkati Bapak Yahweh oleh karena kemurahan dan kasih setia serta anugerahnya. Haleluya. Dan penyiar radio selalu ceria nih. Dalam kasih Bapak Yahweh senantiasa selalu tercurah. Haleluya. Ya, Friends with Benefit, bagi saya ini suatu yang baru dan saya baru tahu. Berarti nggak pernah up to date nih. Hehehe. Katanya seperti itu. Nah, pertanyaan saya, sejak kapan munculnya? Ini pertanyaan pertama. Ya, sejak kapan munculnya saya belum searching ya Om ya. Jadi mohon maaf tidak bisa menjawab. Cuman itu saya pikir di luar negeri sudah banyak. Nah, masuknya ke Indonesia mungkin ini masih hipotesis juga, saya belum searching ya. Mungkin baru beberapa tahun belakangan itu. Oke, baik. Di beberapa tahun belakangan ini ya. Sejak kapan munculnya? Sejak pertama kali dilakukan. Nah, yang kedua, apakah sudah masuk dalam gereja tentang hal ini? Apalagi menganggap hidup dalam anugerah, jadi mereka meremehkan anugerah itu sendiri. Saya kurang tahu, tapi mungkin tidak menutup kemungkinan anak-anak muda di gereja, tidak di gereja ini, tapi secara umum itu juga sudah masuk. Saya yakin itu karena banyak anak-anak muda gini loh. Saya pikir soalnya anak-anak remaja, cewek-cewek anak muda di gereja
bukan gereja kita saja, tapi gereja semua yang saya ini, kayaknya mereka tuh polos banget gitu. Mereka benar-benar tulus gitu. Nah, terus ketemu dengan serigala buaya yang itu di luaran sana. Inilah yang mengerikan gitu. Ya. Jadi mereka terperangkap itu, wah, kasihan gitu. Nah, makanya supaya di gereja kita ini bisa terhindar dari itu, maka saya angkat topik ini seperti itu, supaya anak-anak muda ini, yuk kalau pilih pasangan yang lebih hati-hati dan libatkan Tuhan, terus berdoa ya, dan libatkan orang tua juga. Pokoknya itu ya prinsip saya lah. Prinsip saya kalau ngajari anak-anak muda yang mulai pacaran itu, saya bilang selalu ngomong dulu lah sama orang tua ya. Kalau sudah mulai, yang cowok udah mulai naksir nih, kamu lihat kayaknya boleh juga nih. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, tanyalah sama orang tua, oke nggak gitu loh. Kalau oke, lanjut ya. Nah, kalau cewek, kalau dideketin, lihatlah kamu suka nggak gitu. Nggak suka ya wes, tapi kalau suka kamu ngomonglah sama orang tua, terutama ya, gimana nih kita. Oke. Baik, terima kasih Pak Hester. Dan ini adalah pertanyaan ketiga dari Pak Jeromi tentang masalah kekudusan. Masalah kekudusan sekarang ini sangat jarang dibahas dalam gereja yang mengarahkan kepada anugerah atau kasih karunia. Sebab orang percaya sudah kudus. Nah, ini katanya karena orang percaya sudah kudus. Jadi untuk apa bicara masalah kekudusan? Bagaimana menurut Pastor Simeon? Memang betul, kita ini sudah kudus, sudah dikuduskan ya, lebih tepatnya sudah dikuduskan gitu oleh Tuhan, oleh darah Yesua gitu. Cuman kita masih hidup di dunia ini yang masih banyak kotor gitu loh, dan dosa yang menguasai. Maka kita harus menjaga diri kita supaya jangan terkotori begitu. Tetap harus menjaga kekudusan, bukan berarti kita hidup dalam anugerah jadi seenaknya sendiri gitu. Ibaratnya begini, kalau saya lihat ya, anugerah itu memang diberikan Tuhan untuk kita bisa hidup dengan lebih baik begitu. Cuman kita jangan terus menyalahgunakan anugerah itu, sehingga kita pikir hidup seenaknya sendiri gitu. Hidup toh kita dalam anugerah dan Tuhan toh maha kasih gitu kan. Kalau ini kan Tuhan pasti sudah mengampuni untuk dosa kita yang akan datang sekalipun gitu. Loh iya, cuman kalau kita dengan sengaja berbuat dosa, firman Tuhan katakan itu nggak ada korban lagi untuk menghapus dosa itu gitu loh. Betul. Nah, maka dari itulah kita tetap harus jaga kekudusan gitu. Dalam pacaran saya betul-betul tekankan di sini bahwa ayo anak-anak muda yang masih pacaran, saya bilang kalau cowokmu sudah mulai gerayang-gerayang, apalagi sudah ngajak hubungan seks, udahlah putuskan saat itu juga. Percaya saya, kalau kamu lanjutkan kamu akan tercebur dalam dosa perzinahan begitu loh. Percaya saya. Jadi sudahlah, kalau sudah mulai ayo kita ngesek yuk, dipingin sudah cukup sekian dan terima kasih, putus. Loh kok begitu? Ya biarin, cari yang baik, yang lain. Berarti cowok itu brengsek gitu loh. Mohon maaf saya tegas saja ngomong. Ya, jadi seperti itu. Apalagi kalau sudah mulai berani main tangan juga. Belum jadi apa-apanya masih jadi pacar sudah berani pukul, berani nampar. Damen. Sudah, itu langsung tinggalkan saja. Pasti banyak cowok baik-baik, ya kan? Gitu loh. Nah, jadi tetap harus jaga kekudusan, ya. Dan ibarat kalau anugerah ini diberikan Tuhan ini seperti kita ini minum obat gitu. Masa kita menggantungkan obat? Enggak apa-apa, saya makan sembarangan nanti gampang diminumi obat. Loh, lain terus obat-obat terus, apa yang terjadi? Ini secara fisik saja loh. Itu akan hancur tubuh kita gitu loh. Ya kan? Nah, apalagi kalau di dalam secara kerohanian kita ngandalkan enggak apa-apa, nanti kan ada kasih karunia. Tuhan kan maha kasih. Terus akhirnya kita hidup seenaknya sendiri. Loh, Tuhan sudah bilang Tuhan tidak mau dipermainkan loh. Dan apalagi bilang kita sudah tahu kebenaran, sengaja berbuat dosa, nggak ada korban untuk menghapus dosa itu. Betul. Gitu loh. Maka dari itu tetap harus jaga kekudusan. Kadang-kadang orang tuh mau hidup enaknya sendiri toh. Gitu loh. Nah,
kalau saya perhatikan setan itu berusaha untuk membuat umat Tuhan itu gini, jadi ekstrim kanan atau ekstrim kiri gitu. Maksudnya bagaimana? Kaitannya sama anugerah ya. Ekstrim kiri itu artinya kayaknya hidup ini susah sekali gitu, seperti ahli Taurat dan orang Farisi gitu kan. Wah, harus begini, harus begitu. Sehingga orang kayaknya wah susah ya jadi orang Kristen ya gitu loh. Susah banget nih gitu kan. Berat sekali gitu. Tetapi di ekstrem kanan, oh Tuhan kan penuh anugerah kasih karunia, jadi nggak apa-apa kamu berdosa sekalipun apapun, fine, silakan, nanti Tuhan tetap ampuni gitu. Terus jadi hidupnya seenaknya sendiri. Terus sudah kan sekali selamat tetap selamat, sekali kamu terima Yesus tetap selamat apapun yang kamu lakukan. Lah kok enak ya, jadi dibuat di ekstrem kanan gitu. Wah langsung wah enak hidup saya. Jadi pokoknya saya pertama kenal Yesus, udah dibaptis, kenal Bapak Yahweh, mungkin ya wes lah sudah, tanpa menjaga kekudusan, tanpa menjalani firman Tuhan. Padahal firman Tuhan sudah jelas tuh. Bahkan orang bilang, Tuhan bilang, ada orang yang akan berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku mengadakan mujizat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Tapi Tuhan bilang apa? Nyalah, hai kamu semua pembuat kejahatan, pembuat kedurhakaan, aku tidak pernah mengenal kamu. Tuhan bilang apa? Yang akan masuk ke dalam kerajaan surga itu mereka yang melakukan kehendak Bapa. Artinya harus melakukan. Jangan terus hidup seenaknya sendiri, nggak ada itu kamusnya. Itu teori dari mana? Gitu loh. Ya kan? Nggak ada sesuai dengan firman Tuhan. Jadi maka kita selalu kembali ke firman Tuhan. Firman Tuhan ngomong apa? Kalau ada sepertinya ada kata-kata yang kayaknya bijak gitu, kita cek dulu ke firman Tuhan, sesuai enggak sesuai jangan diikuti gitu. Baik, oke, baik, terima kasih Pastor. Dan juga terima kasih Pak Jeromi yang sudah menyinggung kembali tentang kekudusan ya. Berarti di mana kita itu dipisahkan oleh Tuhan, kita dijaga oleh Tuhan, kita dipisahkan dengan apa yang tercemar dari dunia ini. Itu jadi menunjukkan bahwa kita adalah umatnya. Dari situ yang disebut dengan bagaimana kita hidup di dalam menjaga kekudusan itu karena kita sudah dipisahkan. Jadi mari Pak Jeromi dan juga para pendengar yang ada di rumah dimanapun berada, jangan kita berkata bahwa ini karena kasih karunia, karena ini zaman anugerah, jadi kita mau seenaknya saja dan mengabaikan apa itu kekudusan atau Tuhan sudah memisahkan kita, maksudnya dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru. Nah, menjadi manusia yang baru ini pun kita tetap menjaga bahwa ingat kami sudah dipisahkan. Nah, dipisahkan dalam hal ini berarti ya kita menjaga semuanya. Jadi jangan sampai karena kita menganggap ini kasih karunia, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan jiwa saya, jadi melakukan apa aja tuh seenaknya. Nah di sini ya sahabatku, berarti kita menjadi umat Tuhan yang memanfaatkan Tuhan. Menjadi umat Tuhan dan memanfaatkan Tuhan. Kalau pembicaraan kita teman memanfaatkan teman atau teman yang bermanfaat, apa yang kita bilang, saya punya Tuhan yang bisa dimanfaatkan atau itu kurang ajar. Itu kurang ajar nih. Nah, di malam hari ini ya sahabat ini berkata oleh Tuhan. Baik, terima kasih Pak Jeromi. Ini Pak Jeromi bilang terima kasih Bapak Yahweh yang memberkati. Amin. Nanti mohon untuk doa di akhir acara. Ya baik, terima kasih Pak Jeromi. Kita lanjutkan Pastor ini karena gayeng ini. Di malam hari ini kita lanjutkan ke pertanyaan dari Dr. Ayu yang sudah bergabung di hari ini. Shalom Pastor Simeon dan sahabat Radio Surya Kebenaran. Amin. Alaikas shalom. Sebelum pertanyaan hari ini, saya mau menyapa kepada sahabat Warna Radio Surya Kebenaran dan seorang teman di Semarang yaitu Elis. Baik, nih Elis dapat salam dari Dr. Ayu ya. Apa kabar Pastor Simeon? Haleluya, kabarnya baik Dr. Ayu. Mantap. Nah, baiklah, pertanyaan saya adalah, pertama, Friends with Benefit memiliki aturan-aturan yang mereka buat sebagai syarat dan tidak boleh sampai melanggar. Padahal kita punya hati dan perasaan. Adakah tips Pastor atas hal ini agar yang sedang FWB di luar sana bisa mempertimbangkan diri sebelum menjalin Friends with Benefit?
Ya, tips saya bahwa begini loh, FWB ini kalau saya perhatikan, saya teliti ya, itu ujung-ujungnya apa? Seks di luar nikah, gitu lah. Jadi tips apa yang bisa saya bilang? Ya, jangan mau jangan mau menjalin FWB gitu. Itu sama saja seperti apa namanya, berzinah gitu loh. Sama kayak boleh dibilang mereka membuat istilah ini dan ini itu sebagai alasan saja untuk bisa berzina atau atau menghalalkan cara supaya bisa berzina gitu. Artinya sama-sama mau kok gitu. Tapi kan di luar pernikahan gitu loh. Ini ujungnya tuh seks gitu loh. Jadi bukan UUD lagi, UUS, ujung-ujungnya seks gitu. Jadi itu sudah, itu goalnya, itu anunya apa namanya, itu memang banyak syaratnya. Itu kan tadi harus sepakat itu cuma sementara waktu, lalu tidak boleh ada baper, lalu ya feel free kalau mau apa gitu. Jadi tanpa, pokoknya nggak ada ikatan gitu. Jadi sama-sama sepakat untuk hal itu gitu. Tapi yang akan dirugikan itu pasti pihak cewek, pasti gitu loh. Maka saran saya untuk yang mau menjalin FWB, stop, sudah, enggak usah FWB-nan gitu. Sudah. Jadi hentikan dan jauh-jauh lah dari FWB ya. Baik. Seperti itu. Teman-teman aja gitu loh. Teman yang wajar lah gitu. Siap. Kan. Mau bermanfaat bagi teman, ya saling membangun, saling menguatkan gitu loh. Ya. Oke. Haleluya. Jadi itu yang selanjutnya. Iya, baik, terima kasih Pastor sudah menjawab pertanyaan pertama dari Dr. Ayu. Dan ini yang kedua. Tapi Friends with Benefit dapat menjadi ajang perselingkuhan dan hancurnya rumah tangga. Betul sekali. Karena pekerjaan akhirnya sering bertemu nih pria wanita, sehingga rasa nyaman berubah menjadi membutuhkan. Dan bukan hanya itu saja, bahkan ada yang FWB hanya untuk sebuah kepuasan secara materi, tapi bahkan secara biologis. Nah, bagaimana cara pandang dunia kekristenan atau gereja akan hal ini, Pastor? Ya, tadi sudah saya singgung di awal bahwa ini adalah legalisasi tanda kutip ya, untuk mereka bisa berzina dan bisa melakukan hubungan seks di luar nikah gitu. Dan firman Tuhan sudah menubuatkan bahwa akhir zaman ini ada orang-orang akan lebih mencintai kesenangan daripada cinta Elohim gitu. Ya kan? Lalu apalagi tidak kudus gitu. Ini merupakan satu gaya hidup yang tidak kudus, Dr. Ayu. Pandangan kita sebagai orang Kristen seperti itu. Karena FWB ini, kalau saya baca-baca, kalau saya perhatikan, ini ujung-ujungnya seks gitu. Meskipun mungkin ada yang saling memanfaatkan dengan duit apa segala macam, itu termasuk di dalamnya, tapi ujungnya intinya adalah inti itu yaitu mereka mau berhubungan seks dengan sama-sama mau gitu. Tapi tanpa ada ikatan, tanpa ada tanggung jawab gitu loh. Nah, hamil gimana, ya udah urusanmu gitu. Jadi itu lebih baik menurut saya, siapapun yang mau FWB stop sudah. Hentikan. Dan di gereja juga stop buat anak-anak muda ya yang ada di gereja gitu. Ya, di gereja manapun ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Baik, terima kasih Pastor. Itu pertanyaan nomor 2 dari Dr. Ayu. Pertanyaan ketiga, kasus memanfaatkan lingkaran pertemanan ini memang kasus besar Pastor dan sangat berisiko dalam FWB. Saat ini seks dianggap sebagai kebutuhan interaksi sosial dan bukan lagi kebutuhan rumah tangga, dalam hal ini suami istri. Bagaimana nih Pastor secara pribadi? Betul. Untuk di kalangan anak muda yang di luar Tuhan ya, itu memang sepertinya seperti itu. Karena banyak yang dunia mulai ngajarinya kan banyak dari ini film. Anak-anak muda kan suka tuh film, ya kan? Film-film itu sekarang kan banyak hal yang ada itunya gitu, hubungan seks gitu. Yang enggak tahu entah kenapa kok kayaknya kalau enggak ada itu kok kayak seperti sayur tanpa garam. Jadi aneh saja gitu. Nggak usah pakai itu kan juga seru-seru aja sebetulnya kan. Gitu lah. Dan ini yang berusaha setan dunia ini bisa
berusaha untuk merusak umat-umat Tuhan itu dengan ini gitu. Maka mereka berpikir bahwa seks itu bukan sesuatu yang sakral lagi, bukan sesuatu yang kudus, tapi biasa gitu loh. Ini yang ngeri gitu. Ini anak-anak muda kalau nggak hati-hati diajari oleh dunia seperti ini, mereka akan berpandangan seks itu ada hal seperti kayak kita makan bareng loh gitu, gitu loh. Padahal ini secara dunia supranatural yang saya pernah dengar itu ada persekutuan kan, persetubuhan jadi satu tubuh, dan itu di alam roh itu mereka ada sebuah ikatan di sana, gitu lah. Ngeri loh. Jadi ketika anak-anak muda melakukan hubungan seks dengan siapapun, dengan gonta-ganti pasangan apalagi, wah itu mengerikan gitu. Kalau dari sisi energi juga begitu, itu ada pertukaran energi di sana gitu loh. Dan membuat diri kita ini akhirnya ada banyak energi banyak orang gitu masuk gitu. Jadi yang tidak murni lagi sudah gitu, sudah tidak kudus sudah kan gitu loh. Jadi dampaknya itu besar sekali. Kayaknya cuman begitu doang gitu kayaknya. Secara fisik cuman gitu tok gitu kan. Cuman secara supranatural, secara psikologis itu dampaknya besar sekali gitu. Apalagi untuk yang cewek gitu. Saya coba ya, ini sahabat surya kemarin perhatikan, setiap wanita, cewek-cewek yang kayaknya move on susah banget move on ya. Cowoknya pada kasar, cowoknya sudah menyakiti, selingkuh, ya kan, tetap aja kayak susah move on gitu. Mungkin katakan sudah putus pun kau inget-inget nggak bisa move on, langsung saja tembak. Kamu pernah hubungan seks sama dia? Paling tidak kamu pernah dijamah sama dia. Gitu. Itu yang teori saya ya. Yang saya juga dapat dari orang. Saya pernah jumpai sendiri gitu kan. Bener lah yang masa sih, saya pertama saya enggak paham. Masa gitu. Bener tuh saya ketemu dengan seorang gadis yang begitu gitu. Kamu enggak kayaknya susah banget sih move on. Emang kamu ini ya udah pernah dijamah ya? Nangis langsung. Ya. Baik ya, terima kasih Pastor sudah menjawab nih pertanyaan dari Dr. Ayu, pertanyaan terakhir ya. Dan Dr. Ayu ucapkan terima kasih Dr. Ayu. Ya, terima kasih Dr. Ayu sudah bergabung dan menyempatkan waktu di hari ini bergabung bersama dengan kami. Dan kita lanjutkan nih pertanyaan dari Bekasi, dari Pondok Gede di malam hari ini dari Bapak Yeremia Sihombing ya, Bapak Fitner Sihombing. Shalom Pastor Simeon. Waalaikumsalam Shalom Pak. Bagaimana nih pandangan orang percaya dan dalam hal ini orang Kristen tentang dengan keluarga berencana atau KB nih? Ya, kalau menurut saya tidak masalah ya KB ya, karena selama itu dilakukan dengan suami istri yang sah ya, suami istrinya sendiri ya, itu bukan dengan suami orang atau istri maksudnya orang. Melakukan KB untuk yang lain gitu. Iya. Untuk menghindari itu akhirnya. Iya, supaya nggak punya anak terus akhirnya KB aja lah. Maksudnya melakukan KB untuk friends with benefit. Nah, itu bahaya juga tuh. Ini bahayanya di situ. Iya kan? Banyak anak-anak muda itu akalnya ada aja, pokoknya supaya ndak ini supaya nggak hamil itu banyak pakai pengaman lah, ya KB inilah atau apa macam-macam. Jadi lebih baik ya untuk anak-anak muda jangan FWB, sudah itu aja. Nah kalau sudah berkeluarga memang mau mencegah kehamilan, saya pikir tidak masalah gitu, selama itu tidak membunuh benih. Artinya apa namanya, misalkan kayak sudah terjadi pembuahan begitu, terus diluruhkan ya, itu tidak boleh. Untuk mencegah pertemuan, mencegah kehamilan, mengatur jarak kelahiran. Iya, supaya sel telur dan sel sperma itu nggak bertemu, pakai KB fine, gitu. Yang penting jangan sampai ini sudah ada pembuahan, terus digagalkan. Karena berpikir, aduh belum siap, akhirnya digagalkan. Ya, itu jangan. Jadi seperti itu menurut saya. Ya. Baik, terima kasih Pak
Yeremia si Hombing yang ada di Pondok Gede Bekasi yang sudah bertanya di malam hari ini, dan juga sahabat yang ada di rumah. Ini bagi keluarga Indonesia, happy people yang berbahagia. Ya, bagaimana kita tahu bahwa KB ini merupakan salah satu dari program pemerintah ya untuk menjaga jarak kelahiran anak, dan juga ini berpengaruh juga dengan kehidupan ekonomi untuk manusia, bagi kita bangsa Indonesia sendiri. Jadi apa yang diputuskan oleh pemerintah, mereka juga adalah wakil Tuhan. Jadi ini adalah hal yang sah-sah saja dan bukan hal yang salah. Ini malah baik gitu kan. Dan semuanya itu. Yang penting jangan seperti yang disampaikan oleh Pastor Simeon. Banyak sekali ini juga kasus di balik FWB juga seperti menggugurkan, adanya aborsi gitu kan. Nah, ini merupakan kasus-kasus yang lahir di luar setelah adanya Friends with Benefits seperti obrolan kita di malam hari ini, dan juga kasus-kasus lainnya di kalangan anak usia dini ya, anak-anak remaja, anak-anak muda, bahkan orang-orang yang salah pergaulan. Dan baik, terima kasih Pak Fitner sudah menyinggung sedikit tentang KB atau keluarga berencana ini. Dan kita lanjutkan, Pastor, ini ada satu lagi dari Semarang, ini masih kembali dengan Elisnya. Nah, Elis memberikan sebuah statement nih. Hikmat dunia sering terdengar atau terlihat indah dan baik. Nah, jadi apakah kita selalu harus cek dengan kitab suci apakah sama atau tidak? Kalau tidak sama, harus kita buang jauh-jauh hikmat dunia itu supaya kita tidak terjerumus, apalagi pelan-pelan jadi pelan-pelan tapi tidak terasa nih. Biasanya seperti itu. Kalau sudah terjerumus baru terasa. Nah, salam buat Dr. Ayu, Bapak Yahweh memberkati. Betul sekali, Elis. Harus selalu dicek. Siap apapun ya, apapun itu kalimat seindah apapun, sehikmat apapun, selalu cek dengan firman Tuhan. Karena hikmat dunia itu lebih rendah daripada hikmat Tuhan. Hikmat dari firman Tuhan itu ya yang tertinggi, yang kita ikuti, yang jadikan pedoman, patokan dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih Pastor. Mungkin kita langsung saja ke sesi yang ketiga di malam hari ini, karena waktu kita dan juga para penanya yang begitu antusias di malam hari ini. Silakan. Pembahasannya. Siap. Baik, silakan Pastor, sesi yang ketiga. Sesi yang ketiga saya mau kasih tahu. Terus kalau yang sudah FWB, terus gimana caranya lepas, gitu kan? Caranya lepas yang pertama adalah bertobat. Sudah bertobat, minta ampun sama Tuhan. Sudah, terus cut saja hubungan dengan orang itu. Bilang sudah, kita sampai di sini aja, cukup, sekian dan terima kasih. Dan jangan diulangi lagi. Jangan deket-deket sama orang-orang yang model begituan lah ya. itu bahaya gitu kan. Sampai dikata cukup, sekian dan terima kasih ya. Bukan sempat tidak sempat harap dibalas. Bukan gitu ya. Itu bahaya, nanti lanjut lagi dong. Lanjut lagi. Jadi sudah ya, stop dan cari circle yang baru, cari lingkaran teman-teman yang baru, cari teman-teman yang membangun. Kalau teman-teman kalian yang tidak membangun, please, saya harap cari lingkungan yang baru. Mungkin rasanya nggak enak. Mungkin teman-teman di sini sudah klik, sudah enak, gitu, sudah saling tahu, seru-seruan bareng gitu loh. Iya, memang seru. Cuman apakah mereka itu membawa kebaikan gitu, ataukah malah menjerumuskan? Hati-hati loh. Kalau menjerumuskan, lebih baik ya tinggalkan, cari yang lain gitu. Hidupmu terlalu berharga untuk bersama dengan orang yang salah. Betul. Terlalu berharga untuk dihabiskan dengan teman-teman yang salah, yang menjerumuskan gitu. Hidupmu terlalu berharga, ya. Maka dari itulah pilih-pilih teman ya. Firman Tuhan bilang, jangan sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Maka dari itu, circle, lingkaran yang ada di sekitar kita itu harus betul-betul diperhatikan. Kita boleh berteman dengan siapa saja, tapi yang mulai masuk ke dalam lingkaran kita itu harus diseleksi, ya, harus diseleksi. Memang betul orang bilang 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Betul. Kita harus berkawan dengan banyak orang, semua kita boleh berteman. Tetapi itu kan ada ring 1 istilahnya, yang terdekat dengan kita, yang sering hangout bareng,
bertukar pikiran bareng, seru-seruan bareng. Inilah yang perlu diseleksi. Ya, yang bisa masuk ke dalam ring satu kita, lingkaran kita, terdekat kita, harus diseleksi. Jangan sembarangan. Ya. Itu untuk lepas dari FWB. Cari teman yang baru yang bisa menguatkan. Terus cara terhindar dari FWB tadi sudah saya singgung, yaitu punya prinsip kekudusan yang kuat. Yes. Ya. Dan juga kalau sudah mulai dideketin, ya ngomonglah sama orang tua, emang apa sih susahnya? Takut gitu loh. Inilah sekalian mumpung ada orang tua dengerin ya. Orang tua kalau ada anak curhat naksir sama siapa, tidak apa-apa gitu. Nah, kita bilang masuk sekolah nanti aja lah gitu kan, tidak apa-apa gitu. Cuman jangan terus langsung istilahnya diborgol, diikat ingin awas ya, langsung awas ya kalau kamu terlalu dikekang ya jangan langsung juga. Okay, betul. Jangan. Jadi yuk jadilah teman untuk jadi anak-anak muda kita seperti itu, sehingga mereka bisa nyaman curhat sama kita. Gitu. Kalaupun aduh aku takut atau mungkin orang tua sudah nggak ada, butuh tempat curhat, carilah ke gereja. Yes, ya? Betul. Jangan nanti ketika masa tua baru ingat gereja. Nah, ini kadang menjadi satu hal yang fenomenal banget untuk umat Kristen. Ini menurut saya secara pribadi ya, Pastor. Waktu muda foya-foya. Waktu muda foya-foya. Jadi istilahnya wah apa aja pun dia lakukan. Begitu nanti ketika usia senja, masih usia tua baru cinta Tuhan. Yeah. Nah gitu. Dan akhirnya mempunyai lagu, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jadi ketika masa tua, dan ini hampir lagu ini ya, ini maaf Pastor dan juga sahabat yang ada di rumah, pencinta lagu hidup ini adalah kesempatan 90% adalah orang di atas 50 tahun. Mereka mencintai lagu ini banget. Nah, berarti masa mudanya mereka di bawah usia 50 itu lagu ini tuh belum benar-benar melekat. Nah, ketika di atas 50 tahun baru ingat. Hidup ini adalah kesempatan itu benar-benar mereka imani. Ya, kita lihat dari sisi positifnya. Berarti mereka betul-betul menangkap suatu mereka mengerti bahwa oh iya nih, memang hidup ini harus begitu gitu. Tapi kalau dari sisi negatifnya, ya baru debu tanah aja baru inget Tuhan. Nah gitu. Jadi yang kita bahas malam ini tentang friends with benefit. Ya memang kita sebagai umat Tuhan, ya kita sebagai makhluk sosial, kita boleh berteman dengan siapa saja kan Pastor, bergaul dengan siapa saja, tetapi ada sebuah zona yang tidak boleh sampai mengikat kita seperti pembahasan kita di malam hari ini. Silakan Pastor lanjutkan dulu. Betul sekali. Jadi apa ya yang membuat anak-anak muda ya ini karena mungkin mereka tidak ada kontrol ya. Artinya tidak ada yang ngajarin juga. Karena anak muda kan benar-benar polos gitu. Tubuhnya saja sudah dewasa gitu. Cuman pemikiran tuh masih belum nyandak gitu, belum betul. Itu. Jadi yuk anak-anak muda kalau bingung mau curhat kemana, tanyalah ke gereja lah. Ya. Ke gereja manapun lah. Kalau yang dengerin mungkin dari gereja lain ya, silakan. Nah, terutama kalau yang jemaat GPF Surya Kebenaran, mau curhat sama orang tua bingung atau takut atau mungkin orang tua sudah nggak ada, bingung mau curhatlah ke sini. Ya kan? Boleh hubungin saya atau Bapak Gembala atau Ketua MK, silakan. Dan rahasia terjamin. Ya. Seperti itu. Jadi itu untuk karena ini sebetulnya kebutuhan emosional ya kan. Anak-anak muda ini ada yang memperhatikan itu satu kebutuhan buat jiwa mereka. Maka dari itulah, yuk kalau memang butuh tempat curhat, kita siap untuk menjadi tempat kantong tempat sampah, tong sampah bocor. Bocornya artinya bukan berarti ngomong-ngomongkan ke orang lain. Artinya apa? Nggak kami simpen terus kita akhirnya kalian yang curhat, kitanya yang stres gitu.
Gitu. Oke, nanti diolah bersama-sama untuk menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat bagi kehidupan. Kita recycle masalahmu Betul. menjadi solusi. Wah, gitu dia. Betul sekali. Betul sekali. Kita recycle masalah jadi solusi. Jadi tadi sampah masalah menjadi solusi. Yes. Berguna juga. Jadi istilahnya menjadi pembelajaran ya, Pastor, untuk setiap kita, anak-anak muda nih khususnya, dan juga orang tua yang ada di luar sana, kalau mungkin mempunyai anak atau yang sudah mengenal apa itu cinta gitu kan. Nah, kalau misalnya tertarik dengan pasangan lawan jenis, bisa diarahkan yang terbaik seperti apa. Jadi lebih baik memang ngomonglah sama orang tua. Enak sudah toh. Ya masih mungkin orang tuanya Kristen, hamba Tuhan lagi, jadi kan enak loh. Saya tidak percaya, cobalah ngomong kalau kalian dekat dengan orang tua, percayalah orang tua itu tidak ada orang tua yang menjerumuskan anaknya, gitu loh. Ya, ngomong baik-baik, aku kok suka sama ini ya, gitu kan. Kalau tidak suka, kalau orang tua nggak boleh, kenapa? Ngobrol aja, fine, boleh-boleh saja kok, gitu. Atau ya minimal itu supaya kita tuh terhindar dari predator atau buaya serigala itu loh, gitu loh. Ya kan? Oke. Predator di Indonesia ada komodo, Pastor. Salah satu nih yang lagi dilindungi ya. Jadi berbahagialah pria komodo berarti. Jadi nggak bisa nih. Kalau buaya boleh kayaknya. Ya baik, Pastor, ini ada sebuah tambahan dari Pak Joromi. Ini karena tadi saking penasaran apa itu FWB katanya kan. Saya tidak mengerti dan paham tentang ini. Ya, Friends with Benefit termasuk bahasa gaul yang viral di media sosial. Nah, Friends with Benefit adalah FWB adalah Friends with Benefit. Bagi kamu wanita yang terlibat hubungan FWB ini, resikonya FWB dan ONS, one night stand tadi kan. Nah, kini termasuk salah satu pilihan dalam hubungan pria dan wanita. Pastinya ada berbagai alasan ketika pria dan wanita menjalin FWB, mulai dari faktor trauma dan juga hanya sekedar ingin bersenang-senang, dan faktanya hubungan semacam ini memberikan resiko bagi perempuan. Ya, pasti. Karena yang meninggalkan yang berbekas itu adalah bagian yang wanita gitu. Kalau yang cowok nggak ada bekasnya. Mereka sudah kalau sudah kena infeksi menular penyakit menular seksual PMS. ya baru itu ada bekasnya. Tapi kalau mereka sudah melakukan sesuatu, kalau belum kena ya nggak ada bekasnya gitu kan. Tapi kalau yang cewek ada bekasnya. Gitu lah. Jadi hati-hati. Lebih baik sudahlah jauh-jauh lah dari FWB lah. Baik. Ya. Hidupmu terlalu berharga untuk dijadikan coba-coba, hanya untuk bersenang-senang, ya kan? Ingat, jangan sampai kita lebih mencintai kesenangan daripada cinta akan Elohim. Yes, amin. Karena gaya hidup yang menyenangkan diri sendiri ini akan jadi sekarang sudah tren gitu. Dikatakan selama kamu bahagia, go ahead. No, menurut saya. Selama tidak melanggar firman Tuhan, go ahead. Bukan patokannya kamu senang atau tidak, bahagia atau tidak. Selama itu tidak melanggar. Iya. Dafar Elohim. Gitu loh. Dan jadi kan ada orang begini. Saya pernah ingat nih. Ada quotes yang begini. If you obey all the time, you will miss the fun. Ini kalimat yang ngeri loh. Ya, kalau kamu taat sepanjang waktu, kamu akan kehilangan kesenangan itu, kesenangan itu. Nah, itu ini yang menyesatkan. Ini pola pikir menyesatkan gitu. Lah, kalau saya, if you obey all the time, you will get the real fun. Amin. Gitu lah. Kita akan mendapatkan kesenangan yang sejati, gitu, kebahagiaan yang sejati, gitu lah. Sebenarnya betul. Iya kan? Yes. Karena setan ini berusaha untuk membuat anak-anak Tuhan ini seolah-olah kalau hidup di dalam firman Tuhan ini terikat. Salah. Justru kalau kita keluar dari firman Tuhan itu kita masuk dalam perangkap setan. Terikat. Contoh saja. Coba-coba rokok, coba-coba minuman keras, coba-coba obat, atau coba-coba
nge-seks gitu, itu akan membuat ikatan baru gitu loh. Sepertinya bebas, melanggar aturan bebas, melanggar firman Tuhan bebas. Loh, itu justru bukan bebas, kamu terperangkap. Gitu loh. Sepertinya bebas, sepertinya, tapi sebetulnya kamu sedang terperangkap. Maka dari itulah firman Tuhan ini apa? Sebagai pagar. Makanya saya bilang istilah nggak usah neko-neko, hidup ini hidup cuma sekali. Nggak usah neko-neko lah, ya kan? Nggak usah macam-macam. Gitu loh. Jadi hidupmu terlalu berharga untuk dibuat mainan orang gitu. Betul. Kamu nggak inget tahu orang tuamu melahirkan dan mendidik kamu dengan susah payah, membesarkan supaya kamu bahagia, lah kok kamu malah menyia-nyiakan kehidupanmu. Oke lah, katakanlah kamu bilang, oh saya tidak diinginkan oleh orang tua nggak sayang sama saya, bla bla bla. Fine. Tetapi ada satu pribadi yang sangat sayang sama kamu. Betul. Tuhan, Bapa Yahweh sangat sayang sama kamu. Maka dia rela untuk menjadi seperti manusia, rela untuk menderita bagi kamu. Kamu hidup sampai sekarang ini meskipun orang tua tidak menginginkan kamu. Mungkin dulu kamu mau diaborsi, tetapi kamu masih hidup sampai sekarang. Itu ada rencana Tuhan buat kamu. Amin. Yes. Dan jangan pernah sia-siakan kehidupanmu, karena hidupmu sangat berharga di mata Tuhan. Kamu masih hidup sampai sekarang, bagaimanapun keadaanmu sekarang, kalau kamu masih hidup sampai sekarang, itu ada rencana Tuhan buat hidupmu. Amin. Jangan pernah sia-siakan kehidupanmu. Amin. Dan jangan pernah izinkan orang lain untuk mempermainkan kehidupan, menghancurkan hidupan. Jangan pernah, karena kamu sudah dibeli dengan sangat mahal, dengan darah yang mahal sekali, yang tidak pernah ternilai. Ya, itu. Maka yuk jagai kehidupan kita, kekudusan kita, semuanya. Karena hidup kita semuanya, siapapun itu sangat berharga. Amin. Oke, jadi itu saja untuk malam hari ini. Yes. Oke, baik, terima kasih Pastor Simeon dan juga sahabat yang ada di rumah. Ini dan waktu kita sudah selesai. Maka berakhir sudah untuk program refleksi di malam hari ini. Kita akan tutup dalam doa. Silakan Pastor. Kami mengucap syukur Bapak Yahweh buat waktu ini Engkau sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan, supaya kami anak-anak muda boleh terhindar dari tipu daya muslihat kuasa gelap. Baik Bapak, itu melalui istilah-istilah maupun melalui tren-tren yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Seperti FWB ini, kami berdoa biarlah Tuhan Engkau lepaskan dari semua cengkeraman-cengkeraman kuasa gelap ini di dalam nama Yesus HaMashiach. Ya, anak-anak-Mu boleh hidup dalam kemerdekaan, hidup di dalam kebenaran firman-Mu saja ya Bapak. Kami berdoa, kami minta proteksi dari tempat yang maha tinggi. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan proteksi-Mu, supaya anak-anak-Mu boleh tetap ada dalam jalan-jalan-Mu. Dan kami berdoa untuk setiap apa yang menjadi pergumulan umat-umat Tuhan, Tuhan yang menjawab sesuai dengan waktu-Mu dan rencana-Mu ya Bapak. Dan biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapak Yahweh. Terima kasih, kami berdoa meteraikan setiap apa yang sudah kami dengar ini, supaya betul-betul membawa kemerdekaan bagi anak-anak-Mu, sehingga mereka boleh memberikan kehidupan mereka, masa muda mereka untuk kemuliaan bagi nama Bapa Yahweh. Dan biarlah Tuhan berkenan untuk memakai kehidupan anak-anak muda-Mu ini. Terima kasih Bapa Yahweh, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya ya sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Maka berakhir sudah nih obrolan kita di malam hari. Terima kasih Pastor Simeon. Sama-sama Rio. Bapak Yahweh memberkati pelayanannya, keluarganya, setiap generasinya diberkati luar biasa. Dan juga sahabat yang ada di rumah, kita semua senantiasa di dalam rencana dan penyertaan Elohim yang luar biasa, sehingga apapun godaan daripada setan tidak sanggup menembus dan juga mematahkan kita. Dan tetap pelihara iman kita semakin melekat di dalam Tuhan. Haleluya. Dan kita akan bertemu lagi di pekan depan di hari yang sama dengan pembahasan lainnya, dengan pembicara kita yang lain yang pastinya membawa berkat bagi jiwa. Dari lantai 2 Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa, kami pamit undur. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Amin.